warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wa 'allamahu min ladunna ilman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Buyutur Rahman Masjid At-Tazkirah yang hadir ini, saya doakan semoga puasanya diterima Allah dan segera ke tanah suci. Dalam waktu yang sangat singkat, saya tanya panjenengan, apakah ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah ingin sholat tarawih kita nanti enak, tidak mau cepat selesai? Suwi. Mari kita buka dengan membaca sholawat 2 kali agar nanti kita masuk kepada dimensi rohani yang luar biasa. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Jamaah Buyutur Rahman, Rasul bersabda, kullu amal bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila 700 dhifin. Semua amal manusia dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kata Rasul seperti itu. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, illa shawm, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, khusus puasa untukku dan aku yang mengganjarnya. Ada rahasia di sini di dalam ibadah puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang mengganjar. Mengapa demikian? Karena hakikat puasa adalah kita dijadikan menjadi makhluk rohani. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Sedangkan rohani kita dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan berpuasa ini kita menemukan kesejatian. Kesejatian kita adalah ruh dari Allah kembali kepada Allah. Dan visi dan misi puasa la'allakum tattaqun dijawab Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tujuan puasa adalah mendekati Allah sedekat-dekatnya sehingga kita mampu berdialog
bersahadat kembali, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanku? Ketika roh dimasukkan ke dalam tubuh kita, roh kita sudah ditanya, siapa Tuhanmu? Bukankah aku sebagai Tuhanmu? Roh kita menjawab, bala syahidna. Enggih Gusti, panjenengan itu Tuhanku. Jadi ketika kita berpuasa, kalau betul-betul puasa, maka kita akan menjadi makhluk rohani. Hadis yang kedua, lisa'il farhatani, bagi orang puasa itu merasakan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika makan, kapan maghrib. Wa farhatun inda liqa'ihi, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Jadi lihat saya, orang puasa itu ada yang dibuka mulut, makanan zahir. Orang puasa secara rohani dibuka dadanya dengan cahaya di atas cahaya. Panjenengan kira-kira nunggu yang mana, ibu-ibu? Bu, jenengan nunggu dibuka mulut apa dibuka rohaninya? Kebahagiaan zahir dan batin. Bahagia ketika dibuka mulut, makan, minum, dan bahagia ketika dibuka dadanya dengan cahaya di atas cahaya. Nah, bahagia ketika ketemu Allah kapan? Bukan sekedar nanti ketika setelah mati, bukan sekedar nanti ketika di akhirat, tapi ketika sholat. Panjenengan nanti akan terkejut mengapa ketika bulan Ramadan ada sholat khusus yang namanya tarawih, dan itu tidak dikerjakan di luar bulan Ramadan. Karena sholat tarawih itu adalah tolak ukur sejauh mana puasa kita nanti, puasa kita tadi siang diterima Allah apa tidak. Jadi mohon maaf, jangan sampai sholat tarawih kita itu kejar-kejaran. Tarawih itu artinya istirahat, istirahat bersama kekasih Allah, bercengkrama dengan sholat, bercengkrama dengan Al-Quran. Dan nanti setelah sholat tarawih kita menjalankan tadarus membaca Al-Quran. Aslinya bukan sekedar membaca Al-Quran, lagi dialog dengan Allah. Barokah daripada puasa, hati jiwa kita dibersihkan. Ketika bersih, kita ketemu dengan nanti ketika sholat itu, Subhanallahil qudus, Subuhul qudus, Rabbul malaikati war ruh. Jadi kita berpuasa ini, hati jiwa kita dibersihkan Allah untuk menjadi makhluk rohani. Kalau menjadi makhluk rohani, ketika sholat mampu berjumpa dengan Allah. Setelah sholat membaca Al-Quran, mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita mabrur, semoga puasa kita diterima Allah. Target daripada puasa adalah ibadahnya ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah seakan-akan melihat Allah. Itulah yang dirindukan orang-orang yang beriman, mampu beribadah, bertemu dengan yang disujudi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku ijabahi doamu, aku respon zikirmu. Akhirnya apa? Ketika sholat, ketika zikir, merinding, bergetar, bercucuran air mata, itulah respon Allah. Kalau sudah direspon Allah, maka ibadahnya seakan-akan melihat Allah. Semoga sholat tarawih kita sholat yang indah,
tidak segera menyelesaikan tapi bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan membaca surat-surat panjang, surat-surat yang pendek saja. Karena mindsetnya itu kalau sudah tergesa-gesa, Al-Kautsar itu rasa surat Al-Baqarah. Apalagi kalau dimaklumi makmumnya sudah ngantuk, itu surat Al-Kautsar rasanya surat Al-Baqarah. Sedangkan kalau hatinya itu connect, surat Al-Baqarah rasanya surat Al-Kautsar. Dengan sering yang mana? Jangan ada dusta di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.